Tidak hanya membombardir Palestina dan negara-negara poros perlawanan, moncong tank-tank Merkava Israel juga diarahkan ke pasukan perdamaian di Lebanon hingga 2 tentara Indonesia menjadi korban. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama kami pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Profesor Hikmahanto. Selamat malam. Baik, Prof. UNIFIL kan telah membuat pernyataan bahwa serangan ini disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian dan ini adalah pelanggaran berat. Apa sebetulnya yang ingin diperbuat Israel dengan melakukan serangan terbarunya ini? Saya sendiri tidak tahu ya, karena dalam konteks hukum perang internasional, maka kalaupun ada instalasi militer yang akan diserang, itu adalah instalasi militer musuh. Pertanyaannya adalah, apakah UNIFIL merupakan musuh dari Israel? Tentu tidak, karena UNIFIL berada di Lebanon dalam rangka menjaga perdamaian. Dan UNIFIL bukanlah, katakanlah, angkatan yang dimiliki oleh Lebanon, karena ini merupakan milik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian juga UNIFIL itu tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang ada di Lebanon, termasuk juga Hezbollah. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita semua, dunia, kenapa Israel melakukan serangan kepada UNIFIL? Dan ini sudah memperoleh kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan kecaman dari negara-negara yang mengirim pasukan ke dalam misi perdamaian ini. Tapi dengan catatan, saya paham betul bahwa yang terluka tadi sudah dibicarakan adalah pasukan TNI kita. Tetapi pasukan TNI kita itu tidak secara organik berada di bawah Mabes TNI. Mereka berada di markas besar PBB yang menjalankan tugas. Oleh karena itu, kita tidak boleh Indonesia terlibat dalam peperangan ini meskipun ada prajurit kita yang terkena tembakan. Ya, sekali lagi ini merupakan tanggung jawab dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermasalahkan hal ini kepada Israel, dan tentu negara-negara yang menyumbang pasukan ke PBB tentu bisa bersuara dan menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel ini adalah tindakan ilegal, tidak bisa dibenarkan, dan kalau misalnya perang ini usai, maka bukannya tidak mungkin siapapun yang berada di balik pengambilan keputusan untuk menyerang markas UNIFIL bisa dituduh melakukan suatu kejahatan internasional, di mana salah satunya adalah kejahatan perang. Demikian. Oke, Prof. Menlu Indonesia Retno Marsudi kan sudah merespon dengan menyebut akan mengadukan kejadian ini ke DKPBB. Apakah menurut Anda upaya ataupun langkah ini akan efektif, akan berhasil, akan memiliki dampak yang signifikan? Ya, tentu yang disampaikan oleh Ibu Menlu bukan berarti bahwa ini bicara soal tentara Indonesia. Karena secara organik saya katakan bahwa tentara kita berada di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Nah, apa yang dilakukan Ibu Menlu adalah seperti juga negara-negara lain yang mengecam tindakan Israel yang sudah membabi buta dalam melakukan serangan. Mereka mengatakan serangan terhadap Hezbollah, tapi ternyata tidak hanya Hezbollah yang disasar, tetapi juga anak-anak dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga warga Lebanon, termasuk juga UNIFIL yang merupakan satuan organik yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan misinya tidak dalam rangka mempertahankan Lebanon dari serangan Israel ataupun mempertahankan Hezbollah dari serangan Israel, tetapi misinya adalah misi perdamaian, dan itu sudah disepakati dan sudah diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi sekali lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Menlu adalah kecaman kita terhadap Israel, tetapi bukan berarti bahwa kita dalam posisi seolah-olah Indonesia berhadapan-hadapan dengan Israel. Sama sekali tidak, karena ini merupakan urusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Oke, Prof. Israel ini kan sudah berkali-kali melanggar hukum internasional tanpa ada konsekuensi apapun. Tidak ada sanksi ataupun hukuman yang bisa menghentikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Sementara kan kalau kita amati korban agresi ini terus berjatuhan. Tapi apakah serangan secara sengaja yang menurut PBB dikatakan Israel terhadap UNIFIL ini akan berdampak berbeda? Artinya akan ada konsekuensi kah yang bisa dijatuhkan kepada Israel? Ini semua bergantung pada Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat masih tetap saja berada di belakang Israel, meskipun Israel melakukan serangan yang ilegal terhadap markas UNIFIL, maka kita bisa simpulkan bahwa Amerika Serikat bukanlah penjaga moralitas dunia. Dia mempunyai kepentingan. Negara Amerika Serikat ini membenarkan tindakan yang salah dari Israel. Ya, dan tentu kita tidak hanya mengucilkan sebenarnya Israel, tetapi bagaimana dunia bisa mengucilkan Amerika Serikat. Bahkan mendorong rakyat Amerika Serikat untuk melakukan protes-protes terhadap pemerintahnya agar pemerintahnya mengubah kebijakannya, tidak selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Israel ketika tindakan yang dilakukan oleh Israel itu salah. Karena kita tahu, kenapa saya bicara tentang Amerika Serikat, karena di dalam masyarakat internasional, itu yang berlaku bukan hukum internasional. Hukum internasional hanya dijadikan legitimasi, dijadikan pembenar untuk tindakan negara. Tetapi hukum internasional itu tidak dijadikan alat atau aturan yang akan dipatuhi oleh semua. Yang berlaku dalam masyarakat internasional adalah hukum rimba. Hukum rimba mengatakan siapa yang kuat dia yang menang. Dan selama Israel didukung oleh Amerika Serikat yang adidaya, yang kuat, maka dia merasa di atas angin dan merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, termasuk melakukan serangan ke markas UNIFIL. Oleh karena itu, saya mendorong ketika Ibu Menlu bicara di Dewan Keamanan PBB, menyampaikan secara tegas bahwa kami negara-negara dunia menolak perlindungan Amerika Serikat terhadap Israel. Tindakan Israel yang membabi buta, yang tidak proporsional. Dan melakukan serangan pada markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu yang harus disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri di dalam forum Dewan Keamanan PBB. Oke, baik Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.